Fajar, gimana kabarnya? Sampai begini ya, lama banget ya. Apa isi di lapangan Fajar? Harapan kami bahwa pengadilan Tangerang ini tidak berhak menyebut proses kami karena status kami masih anggota TNI Angkatan Darat, khususnya dari grup Kopassus yang ada di Jantung. Kami tidak mengerti hal itu, tetapi intinya bahwa kami membuktikan kami bukan masyarakat sipil biasa, kami adalah anggota TNI Angkatan Darat, dan saya menggunakan uniform seperti ini. Saya bisa mempertanggungjawabkan. Mungkin monitor setelah hari ini terjadi persidangan bahwa kami buktikan bahwa kami masih anggota TNI aktif, dan saya berharap para pimpinan TNI yang tertinggi ikut memonitor kejadian seperti ini, dan kami menilai ini ada terjadi kesalahan prosedur yang sudah terjadi selama ini. Jadi saya memohon agar pimpinan saya mengerti hal ini, supaya memberhentikan proses ini kalau saya lihat terjadi kesalahan prosedur yang dilakukan teman-teman kami dari Kepolisian Resort Tiga Raksa. Kami akan mengikuti sidang kembali tanggal 12 jam 1 siang, kita akan bertemu di tempat ini. Oke, begini, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Pak James ini ada kerjasama jual beli trap besi di tahun 2001. Kemudian dalam perjalanan terjadilah transfer dari pihak pembeli yang sekarang menjadi pelapor. Nah, karena tidak terjadi, uang itu sudah dikembalikan lagi oleh Pak James sebesar transfer 100 juta dan cash 75 juta. Nah, karena ini ada perjanjian jual beli, makanya ini sengketa perdata. Nah, saya juga bertanya-tanya kenapa dipaksakan jadi dugaan pidana. Ya, betul, Pak. Itu menyangkut objek sengketanya. Betul. Nah, kalau menyangkut status, sudah disampaikan tadi, saya sampaikan dalam pembelaan bahwa tahun 2009 itu sudah ada putusan pengadilan militer, Betul, ya, betul, Pak, yang menyatakan bahwa Pak James ini tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana militer, ya, tindak pidana ya. Kemudian dia dibebaskan, dan tahun 2009 juga 5 November 2009 itu sudah ada putusan inkrah. Berarti kan secara formal statusnya masih TNI. Kalau dia terbukti ya pasti dia ada sikap pemberhentian. Nah gini, penuntut umum sebelum menentukan P21 seharusnya koordinasi ke markas TNI, ya, minimal minta surat ke Panglima TNI katanya bahwa ini statusnya kan berdasarkan putusan pengadilan, dan dalam BAP sudah disebutkan bahwa statusnya itu Tentara Nasional Indonesia masih aktif. Ya, putusan pengadilan kalau tidak menghargai putusan pengadilan, apalagi yang mau dilihat. Jadi putusannya sudah inkrah. Seharusnya kalau mau dipaksakan itu dilimpahkan ke auditor militer, sebagaimana undang-undang yang diatur dalam peradilan militer. Nah, saya sudah menyampaikan salah satunya itu permohonan untuk ditanggungkan dulu penahanannya dan melampirkan surat-surat yang berkaitan dengan keanggotaan sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia. Yang tadi saya sampaikan ada 9 bukti, mulai dari jaksa sampai pada putusan peradilan militer Jakarta. Berkas ini sudah di P21 oleh jaksa. Seharusnya jaksa lebih teliti sebelum dilimpahkan ke pengadilan dan sebelum dinyatakan P21. Karena ada keterangan dalam BAP-nya bahwa Pak James ini masih tentara aktif. Jadi kalau untuk pertanyaan tadi silakan ditanya ke penyidik Polres untuk Tiga Raksa untuk menyampaikan kenapa tetap dimajukan. Nah, ada dua hal tadi ya, kesimpulannya satu, Pak James itu masih berstatus sebagai anggota TNI berdasarkan putusan Mahkamah Militer. Kedua, objek yang dipersoalkan ini adalah persoalan perjanjian jual beli, itu perdata. Harusnya itu diselesaikan secara perdata. Apalagi uangnya sudah dikembalikan sebagian. Nah, pertanyaannya kenapa tetap dipaksakan ini masuk tindak pidana? Betul. Nah, udah bertemu beberapa kali di kediamannya Pak James, bahwa kan waktu itu datang udah diselesaikan. Jadi ada musyawarah sudah ada. Nah, harusnya kalaupun itu ya gugat perdata saja. Ya itu saya sampaikan tadi berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Peradilan Militer, itu harusnya disidang. Kalau ini adalah perkara dugaan tindak pidana, itu harus ke peradilan militer, bukan ke sini, bukan ke sipil. Ya.